Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mang Amsi dari Syariah Saham. Di video kali ini kita akan mencoba membahas hal-hal yang mendasar ya teman-teman. Jadi kemarin itu video-videonya mungkin sempat bercerita tentang banyak hal, terutama tentang saham syariah dari sisi fundamental, dari sisi teknikal juga. Dan ternyata kita lupa gitu bahwa pertanyaan yang mendasarnya adalah apa sih yang dimaksud saham syariah itu, dan ini banyak yang masuk lewat DM atau juga Telegram dan juga sosial media yang lainnya. Jadi ada teman-teman yang baru belajar dan menanyakan apa sih saham syariah itu. Saya coba menjelaskan dengan apa yang saya pahami saja ya teman-teman. Jadi mungkin nanti silakan cari referensi lain yang sekiranya mendukung terhadap pemahaman teman-teman sendiri. Seperti biasa, terima kasih sudah subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya mendapat update dari channel Mang Amsi ini. Nah, kita mulai ya. Saya ambil dari materi sekolah pasar modal saja yang sering diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia. Jadi saya kutip dari materinya Bursa Efek Indonesia ya. Jadi secara simpelnya saham itu ya bukti kepemilikan, ya, bukti bahwa kita memiliki sebuah perusahaan, dan karena kita memiliki sebuah perusahaan maka kita punya klaim atau punya hak untuk mengakui penghasilan dan mendapatkan dividen dan yang lainnya. Kemudian juga misalnya kita berhak hadir di rapat umum pemegang saham dan seterusnya. Nah, kita ambil ilustrasinya. Konsep dasar saham itu ya seperti kalau dalam istilah fikih ya namanya syirkah ya. Di sini Bursa Efek mengilustrasikan ada seseorang bernama Pak Bejo ingin memiliki usaha bakso. Kemudian modalnya perlu 8 juta gitu ya. Tapi dia cuma punya uang 1 juta. Gimana caranya supaya dapat 8 juta? Akhirnya dia mengajak teman-temannya supaya sama-sama menanamkan modal 1 juta ya. Dia mengajak 7 orang teman. Jadi supaya dapat 8 juta dia ngajak 7 orang teman, akhirnya dapatlah 8 juta dengan dibagi masing-masing itu 1 juta. Nah, ini mungkin dalam kenyataannya bisa berbeda-beda porsinya ya teman-teman, tapi di sini kita bicara tentang porsi kepemilikan, dan porsi kepemilikan itulah yang kemudian disebut sebagai saham ya, seperti itu. Nah, kemudian karena ada pertumbuhan perusahaannya Pak Bejo ini, misalnya usaha baksonya dalam setahun itu berkembang dari 8 juta menjadi 16 juta, maka nilai saham Pak Bejo dan teman-teman pun naik 2 kali lipat ya. Misalnya tadinya harganya cuma 1 juta gitu, nah sekarang jadi 2 juta. Nah, kemudian setelah adanya perusahaan ini dan ingin mencari modal lagi misalnya, maka mereka bisa membuat saham baru, kemudian dijual lagi ke investor yang baru, atau misalnya mereka menjual saham yang lama untuk dimiliki oleh orang lain. Nah, itulah yang kita sebut sebagai perdagangan saham atau sahamnya yang sudah dimiliki itu dijual ke orang lain. Nah, bagaimana dengan saham syariah? Nah, saham syariah itu sebenarnya tadi sahamnya sudah kita jelaskan, tinggal kita jelaskan apa yang konsep syariah dalam saham itu sendiri. Nah, yang ingin saya bagikan ya yang berdasarkan fatwa ya, karena ini fatwanya terbaru tentang saham nomor 135. Di situ di ketentuan umum yang dimaksud dengan saham syariah di poin nomor 2 adalah saham yang memenuhi ketentuan dan kriteria berdasarkan prinsip syariah. Jadi ada ketentuan dan kriteria. Nah, ini yang kita fokuskan. Jadi sahamnya sudah dijelaskan tadi sebagai bukti kepemilikan, di sini juga diperkuat saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang atas sebagian kepemilikannya tidak bisa dipastikan bernilai sama. Nah, kemudian saham biasa adalah saham yang mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS ya, dan seterusnya. Silahkan dibaca nanti lebih lengkapnya di fatwa. Nah, yang ingin kita fokuskan adalah kita lihat sejarahnya dulu ya. Ini saya ambil dari materi OJK. Jadi saham syariah di Indonesia itu sebenarnya udah lama ya, dari tahun 97 mulai ketika ada reksadana syariah. Nah, reksadana syariah ini diterbitkan tahun 97, kemudian 3 tahun berikutnya ada Jakarta Islamic Index yang diluncurkan ya. Jadi ada indeks khusus saham-saham syariah. Kemudian tahun 2001 ada fatwa tentang reksadana, tahun 2006 ada penerbitan efek, tahun 2007 ada kriteria efek syariah, kemudian 2012 ada penerbitan kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. 2017 ada POJK ya, karena setelah tahun 2011 Bapepam LK berubah menjadi OJK.
Kemudian tahun 2020 itu ada fatwa DSN UI tentang saham nomor 135. Jadi perjalanannya cukup panjang ya. Di sini juga ada yang terlewat tahun 2011 itu ada fatwa nomor 80 tentang perdagangan yang efek bersifat ekuitas. Nah, yang dimaksudkan dengan perdagangan atau penerbitan saham di fatwa nomor 135 dijelaskan ada transaksi saham syariah di pasar perdana dan transaksi saham syariah di pasar sekunder. Di pasar perdana itu menggunakan akad syirkah musahamah gitu ya, menggunakan akad tadi ya, ada aporsi gitu. Dan sementara di pasar sekunder itu menggunakan akad jual beli gitu, akad jual beli. Dan ini nanti silakan oleh teman-teman dibaca lebih dalam detail untuk fatwanya. Yang ingin saya jelaskan di video ini adalah kriterianya itu ya, kriteria saham syariah itu apa sih? Nah, di sini ada 3 hal ya. Yang utama itu adalah secara kualitatif bahwa kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian total utang berbasis bunganya dibandingkan total aset tidak lebih dari 45%. Dan yang ketiganya total pendapatan non halal dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10%. Kemudian kita lanjut ke kriteria saham syariah berdasarkan POJK 35 tahun 2017. Jadi di situ ada business screening, ada financial screening. Nah, business screening ini lebih memfokuskan kepada kegiatan usaha dan juga transaksi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Semuanya harus bersesuaian atau tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dan ini sifatnya kualitatif. Kemudian yang kedua ada financial screening. Kalau financial screening itu lebih bersifat kuantitatif. Yang pertama utang berbasis bunga, yang kedua pendapatan non halal. Nah, contoh kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah misalnya ya tadi perjudian, kemudian misalnya jasa keuangan ribawi, kemudian memproduksi atau menjual barang yang merusak merat atau madarat gitu ya. Kemudian memproduksi yang jelas-jelas haram zatnya, misalnya minuman keras atau mohon maaf daging babi dan seterusnya gitu ya. Kemudian misalnya ada jual beli risiko seperti asuransi konvensional yang ada ketidakpastian atau karar, dan ini semuanya berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh ijtihad para ulama begitu. Kemudian yang dimaksud dengan kuantitatif utang berbasis bunga itu ada 7 kategori, ada utang bank, ada utang akrual, ada utang bunga ya, ada premi asuransi konvensional, ada utang kepada pihak yang dikenakan bunga, pihak ketiga yang dikenakan bunga, kemudian ada sewa pembiayaan dari lembaga pembiayaan konvensional, ada utang derivatif dan juga utang berbasis bunga lainnya. Selanjutnya pendapatan halal ini bukan hanya berdasarkan zatnya, tapi juga ada pendapatan bunga, ada pendapatan anak usaha yang merupakan lembaga keuangan konvensional, ada pendapatan dari asuransi konvensional, ada pendapatan dari transaksi derivatif, ada penjualan barang yang haram nih, kalau ini udah jelas ya, minuman keras, rokok, daging non halal, dan terakhir pendapatan non halal lainnya. Nah, karena kita sebagai pengguna bukan sebagai penerbit, kita lebih simpelnya kita mengambil daftar efek syariah, mengambil acuan kepada daftar efek syariah saja, yang ketika menyusunnya itu sudah mengalami proses yang begitu komprehensif, kemudian prudence, kemudian akurat, kemudian cross check gitu. Jadi bukan sembarangan gitu, tapi komprehensif, ditelaah, kemudian juga hati-hati, teliti, dan juga di cross check oleh 2 orang secara peer review. Jadi ini memang benar-benar supaya mendapatkan daftar efek syariahnya yang benar-benar hasil penelitian gitu ya. Kemudian sumber informasinya bisa laporan keuangan tahunan dan tengah tahunan. Kemudian ada informasi tambahan berupa biasanya ini angket ya kepada perusahaan tentang pendapatan non halal dan juga penjelasan informasi yang meragukan. Nah, penerbitan daftar efek syariah ini oleh OJK bekerja sama dengan DSN MUI itu periodiknya 6 bulan sekali, ketika akhir Mei dan akhir November ya. Kalau insidental biasanya terjadi karena ada aksi korporasi atau misalnya ada IPO gitu ya. Nanti kita jelaskan di lain waktu. Jadi tahapannya nomor 1 adalah penelaahan, kedua peer review ketika dikompilasi, keempat diseleksi dan telah ulang, kelima ada penelaahan ulang lagi, keenam dikompilasi lagi, ketujuh dibahas lagi, kedelapan rapat pleno. Jadi langkah-langkahnya sudah sangat komprehensif ya teman-teman. Jadi kalau saya sih memilih kalau sudah masuk daftar efek syariah berarti sudah melewati berbagai prosedur yang sudah ditentukan, dan ini bukan hal yang sederhana yang bisa dilakukan oleh semua orang gitu ya. Saya pernah mencoba menelaah satu persatu dan lumayan itu bagi saya menyita waktu, tapi kalau ini karena sifatnya kolektif jadi lebih bisa dibagi-bagi.
Nah, kalau misalnya perusahaan ingin masuk ke daftar efek syariah, biasanya ya usahanya harus harus tetap dijaga supaya tidak beralih kepada kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah. Kemudian utangnya juga mengurangi ke bank konvensional, mengurangi obligasi, ya bisa dengan sukuk alternatifnya. Kalau utang ke bank konvensional bisanya beralih ke bank syariah dengan murabah dan seterusnya. Kemudian ada pendapatan halal juga, mengurangi pendapatan bunga, kemudian dengan menyimpan dana di bank syariah misalnya, atau mengurangi pendapatan yang mengandung unsur non halal. Jadi terakhir, bagaimana mekanisme perdagangannya? Pertama, di bursa efek itu saham syariah berdasarkan fatwa nomor 80 tahun 2011 di bursa efek itu transaksi sahamnya menggunakan akad jual beli atau buy al musawamah, mekanisme tawar menawar secara berkelanjutan. Kemudian yang dinyatakan sebagai saham transaksi syariah itu adalah, pertama, objeknya adalah hanya saham syariah yang sudah dijelaskan lewat daftar efek syariah tadi. Yang kedua, transaksinya harus dilakukan secara syariah juga, maka tidak boleh menggunakan utang pinjaman dari sekuritas yang berbasis bunga dan seterusnya. Kemudian juga ini yang nomor 3 paling banyak ditanyakan, boleh nggak mang scalping, boleh nggak mang one day trading? Itu boleh, karena berdasarkan prinsip qabad hukmi, maka saham yang dibeli di hari itu sudah kita bisa jual kembali karena ada asas qabad hukmi, dan kita bisa langsung menjualnya karena secara prinsip itu sudah menjadi milik kita dan kita boleh mentransaksikannya kembali. Itu mungkin sebagai pengantar. Kalau ada banyak pertanyaan silakan di komen, dan apapun yang ingin ditanyakan seputar saham syariah ini sebagai awalan, sebagai permulaan, silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar. Nanti kita akan bahas di video atau saya langsung jawab di chatnya ya. Terima kasih sudah menunggu dan menantikan selalu video dari channel Maams ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Terima kasih. Salam investasi amanah berkah berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.